Bab 6701. Meskipun mereka tidak senang dengan hal itu, mereka semua memahami prinsip dasar. Selama mereka melihat Charlie, mereka harus siap berdarah. Lagi pula, menghindari bencana adalah sebuah kerugian. Jadi semua orang setuju, terutama Hank, yang berkata sambil tersenyum. Pak Witt benar, tidak ada yang namanya makan gratis. Uang yang menjadi hakmu harus dibayarkan. Charlie sangat puas dengan sikapnya, dan berkata sambil tersenyum. Hank, kamu membuat kemajuan yang luar biasa. Hank tersenyum dan berkata, terima kasih Tuan Wade atas pujiannya. Charlie tahu bahwa dia tidak berterima kasih dengan tulus, tetapi sedang berada di bawah tekanan. Karena berpikir bahwa orang-orang ini telah cukup disiksa dan dieksploitasi olehnya, Charlie berencana memberi mereka kencan setelah menampar mereka. Jadi dia berkata kepada Hank, Hank, menurutku kau cukup bijaksana. Mulai sekarang, kamu akan menjadi perwakilan di antara orang-orang ini. Sebagai penghargaan atas peran Anda sebagai perwakilan, saya akan memberikan saran gratis kepada Anda. Hank berkata dengan cepat, Tuan Wade, silakan lanjutkan. Charlie berkata, setelah kembali ke Amerika Serikat, segera pergilah ke rumah sakit untuk memeriksakan kepala pankreas Anda. Saat ini tidak ada gejala, namun penyakit itu mulai menyebar ke daerah sekitarnya. Benarkah? Hank melambaikan tangannya dan tersenyum. Saya baru saja menjalani pemeriksaan fisik lengkap 3 bulan lalu. Berfokus pada pemeriksaan screening kanker seluruh tubuh. Dokter pribadi saya mengatakan bahwa citra tubuh dan penanda tumor saya semuanya normal. Charlie tersenyum. Kepala pankreas adalah area yang relatif tersembunyi. Dan penyakit ini berkembang sangat cepat. 3 bulan sudah cukup untuk menimbulkan masalah. Saya punya paman yang menderita kanker pankreas. Dia seharusnya lebih kaya darimu. Namun dia tetap tidak bisa menghentikan penyakit itu. Coba lihat, itu tidak akan membahayakanmu. Hank melihat ekspresi serius Charlie dan merasa sedikit panik. Dia sendiri masih belum bisa mengetahui kemampuan pasti pria ini. Tapi sungguh luar biasa bahwa dia bisa membuat semua orang impoten hanya dengan satu kalimat. Dia pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Lalu ia buru-buru berkata dengan hormat, terima kasih Pak Wade atas informasinya. Saya akan memeriksanya segera setelah saya kembali. Charlie mengangguk. Energi spiritual dalam tubuhnya adalah energi kehidupan yang paling asli dan paling murni. Tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan semua penyakit, namun alat ini juga sama sensitifnya terhadap berbagai lesi seperti radar. Selain itu, kekuatannya terus meningkat. Baginya, tidak perlu menggunakan energi spiritual untuk berpindah ke tubuh Hank demi keperluan penyelidikan. Lesi kanker di tubuh Hank seperti bercak tinta yang tiba-tiba muncul di kertas A4 putih, yang jelas terlihat olehnya. Awalnya, dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang busuk ini. Namun karena pihak lain mengetahui situasi saat ini, sebaiknya dia memberinya beberapa tunjangan, yang juga akan mempermudah pengendalian terhadap orang-orang ini di masa depan. Jadi, Charlie berkata kepadanya, setelah pemeriksaan, saya tidak menyarankan Anda untuk menerima perawatan di Amerika Serikat. Kamu bisa datang menemuiku lain kali kamu berkunjung ke Cina. Saya bisa membantu Anda menyembuhkannya. Hank merasa bingung. Di satu sisi, dia merasa bahwa kata-kata Charlie agak sensasional, dan di sisi lain, dia merasa panik tanpa alasan yang jelas. Namun dalam hatinya, ia juga tahu bahwa hal itu berkaitan dengan kesehatannya sendiri. Jadi, dia lebih memilih mempercayainya daripada tidak mempercayainya. Maka ia segera berdiri, sedikit membungkuk kepada Charlie, dan berkata dengan hormat, terima kasih Tuan Wade. Setelah itu, dia berkata dengan sedikit gugup, Tuan Wade, jika Anda tidak memiliki instruksi lain dalam 2 hari ke depan, atau berencana pulang malam ini, menurutmu tidak apa-apa? Tidak masalah. Charlie mengangguk. Kembali dan siapkan dananya. Lalu kembali lagi beberapa hari kemudian. Oke, Hank menghela napas lega, segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada asistennya, dan meminta pesawat pribadi itu untuk bersiap lepas landas dan segera kembali ke Amerika Serikat malam ini juga. Charlie berdiri dan berkata kepada semua orang, kalian semua akan kembali bersama, dan buatlah pengaturan sesuai dengan situasi Anda sendiri. Kembali saja ke Auros Hill dalam waktu seminggu. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Matt dan berkata, Matt, kamu akan bertanggung jawab untuk berhubungan dengan orang-orang ini. Jika ada yang tidak kembali dalam waktu seminggu,
Anda harus segera melapor kepada Steve. Matt segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan mengawasi mereka dengan cermat." Charlie mengangguk dan berkata kepada Tawana, "Nona Sweet, istirahatlah yang cukup dan persiapkan diri untuk 2 konser berikutnya." Tawana bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Wade, apakah ada waktu luang bagi Anda dan Nyonya Wade untuk makan bersama?" Charlie melambaikan tangannya. Pakan saja. Istirahatlah dengan baik, dan kita bisa membicarakan soal makanannya nanti. Tawana sedikit kecewa, tetapi tetap mengangguk hormat. Baik, Tuan Wade. Bab 672. Charlie berkata kepada Steve lagi, "Steve, terima kasih atas kerja kerasmu." Steve langsung berkata, "Tuan Wade, Anda terlalu sopan. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Saya akan berada di Aurus Hill untuk waktu yang lama di masa mendatang, dan kita harus lebih banyak berkomunikasi." Charlie tersenyum, "Tetaplah berhubungan." Setelah itu, dia melihat jam dan berkata, "Semuanya, sudah larut malam. Saya permisi dulu." Sampai jumpa lain waktu. Malam itu, sebuah pesawat pribadi lepas landas dari Aurus Hill semalaman dan menuju Amerika Serikat. Hank membuat janji temu dengan dokter pribadinya di pesawat. Namun, dia tidak sekuat keluarga Rothschild dan keluarga Fay. Dan dia tidak memiliki rumah sakit umum pribadi sendiri. Ia hanya bisa membuat janji temu dengan rumah sakit ternama di Amerika Serikat melalui dokter pribadinya. Meskipun dia tidak memiliki rumah sakit sendiri, rumah sakit terkemuka segera mengkoordinasikan sumber daya inspeksi untuknya berdasarkan fakta bahwa dia membayar hampir 100 kali lipat harga pasar. Mereka sudah siap sebelum dia mendarat. Ketika pesawatnya mendarat di New York, waktu setempat sudah larut malam. Karena dia membayar jutaan dolar untuk inspeksi tersebut, seluruh dokter yang terkait dengan inspeksi di rumah sakit tersebut telah siaga di pos masing-masing. Menunggu Hank memeriksa tubuhnya segera setelah dia tiba. Hank juga menjalani inspeksi di rumah sakit ini 3 bulan lalu. Dia dan miliarder lainnya hampir selalu menjalani pemeriksaan fisik setiap 6 bulan sekali. Dan pilihlah saluran super VIP rumah sakit tersebut. Pada hari inspeksi, semua departemen inspeksi akan menyediakan waktu khusus untuk melayaninya saja. Pihak rumah sakit akan mengatur agar ia tinggal di bangsal teratas rumah sakit sejak awal. Hal ini menghemat kerepotan bangun pagi dan bergegas ke rumah sakit. Untuk seorang pria kaya seperti dia tiba di rumah sakit malam sebelumnya, berganti pakaian dengan gaun rumah sakit khusus untuk pemeriksaan, dan tidur di kamar mewah rumah sakit tersebut. Ketika ia membuka matanya keesokan harinya, para dokter dan perawat datang ke bangsalnya untuk memeriksanya. Namun kali ini ia tidak sabar menunggu hingga subuh untuk mengikuti ujian, dan dia langsung pergi ke rumah sakit dengan mobil begitu mendarat. Ketika dokter pribadinya menemuinya, ia bertanya dengan heran, "Pak, indikator pemeriksaan fisik Anda 3 bulan lalu semuanya normal. Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk mengikuti ujian lagi?" Hank tiba-tiba berkata, "Bantu saya melakukan pemeriksaan screening kanker sistematis lagi, terutama pankreas. Seseorang mengatakan bahwa ada masalah dengan kepala pankreas saya." "Ini," kata dokter itu, "ini mungkin sedikit omong kosong. Saya fokus pada pankreas Anda selama pemeriksaan terakhir, dan memang tidak ada masalah." Hank melambaikan tangannya. "Jangan bicarakan apa yang terjadi 3 bulan lalu. 3 bulan adalah waktu yang cukup untuk banyak hal terjadi. Tahukah kamu apa yang telah aku alami selama 3 bulan ini?" "Oh tidak. Tahukah kamu apa yang telah aku alami selama 3 hari ini? Kamu tidak akan percaya jika aku memberitahumu." Setelah itu, dia langsung memberikan perintah tegas. Periksa dengan cepat, jangan tunda semenit pun. Dokter pribadi itu merasa bahwa Hank terburu-buru untuk kembali ke Amerika Serikat, dan hal pertama yang dia lakukan adalah menjalani pemeriksaan fisik menyeluruh. Yang jelas itu agak berlebihan dan dilebih-lebihkan. Namun dia tidak banyak bicara. Lagi pula, dia membantu Hank mengkoordinasikan sumber daya ini dan menyediakan layanan untuknya. Dia bisa menghasilkan uang dari kedua sisi. Hank akan memberinya sejumlah uang, dan rumah sakit itu juga akan memberinya komisi. Jadi, dia mulai menjalin hubungan dengan para dokter di rumah sakit secara sangat profesional, dan meminta mereka untuk segera memulai pemeriksaan fisik. Pemeriksaan pertama adalah tes darah. Karena diperlukan banyak tes konvensional dan tes penanda tumor non-konvensional, dokter mengambil 4 tabung darah dari tubuh Hank secara beruntun. Hank tiba-tiba teringat sesuatu, dan sebelum perawat mencabut jarumnya, dia langsung berkata, "Ambil lebih banyak sampel darah, dan lakukan tes toksin sistematis pada saya untuk melihat apakah saya mengalami keracunan, atau logam berat aneh dan unsur radioaktif lainnya." Perawat itu tidak mengerti, tetapi tetap patuh mengambil 3 tabung darah lagi. Dan untuk sementara waktu, ditambahkan tes racun sistemik, logam berat, dan zat radioaktif untuknya.
Kemudian, tanpa penundaan sedetik pun, darah tersebut segera dikirim ke laboratorium untuk pengujian yang dipercepat. Jika ada banyak tes di rumah sakit, setidaknya dibutuhkan waktu setengah jam atau bahkan beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Namun di sini, semua sumber daya hanya diperuntukkan bagi Hank seorang diri, sehingga semua hasilnya bisa keluar sebelum fajar. Setelah pengambilan darah, Hank segera memberikan sampel urin. Kemudian perawat mengatur agar dia berbaring di ranjang portabel dan mulai berlari bolak-balik antara berbagai departemen pemeriksaan. Namun Hank tidak perlu khawatir tentang apapun, cukup berbaring di sana dan biarkan dokter yang menanganinya. Para perawat pertama-tama mengirimnya ke ruang USG untuk menjalani serangkaian pemeriksaan USG lengkap. Namun, semua organnya tampak normal berdasarkan pemeriksaan USG. Dan tidak ditemukan masalah pada pankreas dan kepala pankreas. Dokter yang bertugas melakukan pemeriksaan USG tersenyum dan berkata, "Pak, berdasarkan pengalaman saya selama lebih dari 30 tahun, tidak ada masalah dengan organ dalam dan sistem limfatik Anda, terutama pankreas, yang juga sangat sehat." Hank bertanya, "Apakah tidak ada tanda-tanda kanker pankreas?" Dokter itu tersenyum dan berkata, "Melalui USG, tidak ada tanda-tanda, tidak ada pembengkakan abnormal, dan tidak ada lesi abnormal yang tidak lazim, dan secara keseluruhan sangat sehat." Setelah Itu dia mengingatkan saya. Namun, organ yang dapat diperiksa dengan USG terbatas. Nantinya, saya tetap menyarankan Anda untuk melakukan CT scan dada untuk melihat apakah ada kelainan pada paru-paru Anda. Seringkali ada tulang rusuk yang menghalangi di sana, dan USG serta sinar X tidak dapat melihatnya secara akurat. Dokter pribadi Hank berkata, "Tuan Hank, jika Anda masih sedikit khawatir, kami dapat melakukan CT scan yang lebih lengkap. Namun, CT scan yang disempurnakan mengharuskan Kita untuk menyuntikkan zat kontras, yang akan memiliki sejumlah radioaktivitas dan efek samping. Hank merasa lega ketika mendengar apa yang dikatakan dokter barusan. Dia tidak melihat masalah apapun pada lini depannya, melalui pemeriksaan USG. Dia merasa bahwa dia mungkin telah ditipu oleh Charlie. Jika dipikir-pikir, itu sama saja. Bagaimana mata manusia bisa dibandingkan dengan USG Doppler? Bab 6703. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Sial, aku juga bodoh. Mata manusia bahkan tidak bisa melihat payudara yang tersembunyi di balik bra. Jadi bagaimana mereka bisa melihat lesi di dalam tubuh manusia? Pak Wade bilang begitu dan aku benar-benar mempercayainya. Aku sangat takut sepanjang perjalanan. Sambil memikirkan hal ini, dia mendengar bahwa pemindaian CT yang lebih canggih juga memerlukan penyuntikan zat kontras, dan dia langsung teringat pengalamannya sebelumnya melakukan pemindaian seluruh tubuh. Jarum itu tertancap di pergelangan tangan dan harus tetap di sana untuk beberapa waktu, yang sangat menyakitkan. Dan zat kontras radioaktif yang disuntikkan benar-benar tidak nyaman. Dia berkata kepada dokter, lupakan saja, jangan lakukan pemindaian CT yang ditingkatkan, lakukan saja pemindaian CT biasa." Dokter ultrasonografi menyarankan, "Pak, karena Anda telah memutuskan untuk melakukan CT scan, mengapa tidak sekalian melakukan pemindaian seluruh tubuh dan memindai semua posisi secara sistematis, agar Anda bisa merasa lebih nyaman? Dengan bantuan zat kontras, begitu ada jaringan yang sakit di dalam tubuh, sekecil apapun ukurannya, ini akan seperti ditandai dengan zat fluoresen dan dapat dilihat sekilas." Tidak. Hank melambaikan tangannya dan berkata, "Saya baru saja melakukan hal itu saat pemeriksaan fisik 3 bulan lalu. Pada saat itu, alat itu memberitahu saya bahwa tidak ada yang salah dengan saya, hanya wasir. Namun dikatakan bahwa radioaktivitasnya masih relatif besar. Orang-orang menyarankan agar hal itu dilakukan paling banyak setahun sekali. Saya sudah melakukannya 2 kali tahun ini. Saya tidak bisa melakukannya lagi." Setelah itu dia berkata kepada dokter, "Lakukan pemindaian CT normal. Setelah pemindaian, siapkan uang perawatan agar saya bisa beristirahat dan menunggu hasil tes darah keluar. Saya akan berangkat pagi-pagi besok." Dokter pribadi itu mengangguk. "Baik, tunggu sebentar Pak, saya akan segera mengaturnya." Hank, yang merasa lega, menjalani CT scan biasa didampingi oleh dokter. Dokter yang bertugas melakukan pemindaian CT tidak menemukan masalah apapun. Hal itu membuatnya semakin yakin dengan penilaiannya sendiri. Jadi, dia pindah ke suite pribadi paling mewah yang disediakan oleh rumah sakit. Setelah berbaring di tempat tidur, dia mengeluh kepada lebih dari 10 orang lainnya di grup obrolan. "Sialan, Wade sangat misterius dan berhasil menipuku. Tapi tidak ada yang abnormal. Menurutku orang ini penipu dan dia hanya mempermainkanku."
Seseorang bertanya, "Aneh sekali, bagaimana Anda bisa menjadi impoten?" Hank berkata, Saya masih cenderung percaya bahwa itu diracuni. Setelah itu, dia dengan cepat berkata, "Ngomong-ngomong, saya sudah mengambil sampel darah untuk pengujian racun, logam berat, dan zat radioaktif. Saya yakin hasilnya akan tersedia besok pagi." Orang lain bertanya kepadanya, "Jika benar-benar terungkap, racun jenis apa yang ditanam dan kemudian penawarnya ditemukan? Haruskah kita memberikan uang itu kepada Charlie?" Hank berkata dengan sedih. Ya, kita harus membelikannya. Jika memang benar-benar diracuni, kita harus meneliti kembali masalah ini. Charlie mungkin tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya, tetapi dia mungkin akan berduet menyanyi dengan Steve Rothschild. Anglo berseru, "Maksudmu, semua ini sebenarnya adalah perbuatan Steve. Apakah dia mencoba menipu kita dan mengambil uang kita?" Hank berkata, "Saya hanya tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Lagi pula, $1 miliar per orang itu lebih dari 10 miliar. Itu masuk akal." Angelo langsung setuju. "Sekarang setelah kupikirkan lagi, semakin kupikirkan, semakin masuk akal penjelasanmu. Apakah menurutmu Steve dan Tavana berselingkuh? Saat dia berselingkuh dengan Tavana, dia melindunginya dan berusaha membalas dendam untuk kita?" Sial, Hank menggertakkan giginya dan berkata, "Angelo, analisismu sangat masuk akal. Aku hanya merasa, ada yang salah. Mengapa Steve, orang kedua dalam keluarga Rothschild, begitu menghormati penipu ini? Sepertinya agak tidak masuk akal." Setelah Anda menjelaskannya seperti itu, semuanya jadi terasa jelas. Mungkin mereka hanya berakting agar kita bisa melihatnya. Angelo sangat marah. Bajingan. Dia sudah berusaha keras untuk mengganggu kita. Dan dia benar-benar menghabiskan banyak uang untuk merayu perempuan. Aku akan membongkar masalah ini secara diam-diam dan merusak reputasinya di mata Tavana. Hank segera mengingatkannya. Jangan bertindak impulsif. Kita tak berdaya di hadapan Steve sekarang. Kami akhirnya menyelesaikan masalah ini untuk sementara waktu. Jika Anda melakukan kesalahan saat ini, kami mungkin harus membayar harga yang lebih mahal. Angelo bertanya. "Hank, bagaimana menurutmu?" Hank berpikir sejenak dan berkata, Kurasa kita tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Tunggu hasil tes saya untuk melihat apakah ada keracunan di tubuh saya. Dan jika itu keracunan, kita harus melihat apakah kita bisa mendetoksifikasinya. Jika bisa dihilangkan racunnya, maka semua orang akan senang. Dan kami tidak akan dimanipulasi oleh mereka. Jika tidak berhasil, kita bisa saling membongkar. Mereka mengungkap bahwa kita tidak melakukan apapun di pulau itu. Dan kami membongkar bahwa dia dan Tawana bersama dan mula. "Aku melakukan pemerasan," Angelo berkata. "Oke, kalau begitu aku mengerti. Tunggu sebentar. Jika Anda memiliki kabar baik, pastikan untuk segera memberitahu kami," Hank berkata. Perawat memberitahu saya bahwa hasil tes saya akan keluar secara bertahap, dimulai dengan tes darah rutin dalam waktu lebih dari 20 menit. Sampai pekerjaan selesai, saya tidak akan tidur malam ini. Saya akan menunggu hasilnya di sini. Lalu saya akan berkoordinasi dengan semua orang dalam kelompok. Sekelompok orang langsung sepakat. Kalau begitu, kami juga tidak akan tidur, dan kami akan menunggu bersamamu. Hank sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan berkata sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari kawan-kawan yang sudah mengalami berbagai macam hal bersama. Saya sangat terharu dengan persahabatan Anda. Saya harap kita semua dapat melewati krisis ini dengan selamat dan bertemu kembali di pulau ini ketika waktunya tepat. Seseorang berkata sambil tersenyum, "Oh, saya hanya tidak tahu di pulau mana kita harus bertemu ketika hari itu tiba." Bab 6704. Hank langsung berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan membangun pulau sendiri." Level yang mereka bangun sebelumnya tidak cukup. Tidak satu pun dari pulau-pulau ini memiliki bandara pribadi. Jika kita bisa bertahan kali ini dan menghemat lebih dari 10 miliar dolar AS, kita hanya perlu menyisihkan 100 juta dolar AS masing-masing. Jumlah itu cukup untuk membeli sebuah pulau yang sangat mewah. Lalu, rebut kembali pulau itu untuk membangun landasan pacu. Saat itu, semua orang bisa terbang langsung ke pulau ini. "Hebat, hebat," kata Angelo dengan gembira. "Kami selalu harus menggunakan pesawat, mobil, dan kapal pesiar sepanjang waktu. Saya juga berpikir tidak mudah untuk pergi ke sana. Jika kita bisa membangun landasan pacu langsung di pulau itu akan sempurna." Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata dengan antusias, "Semuanya, tiba-tiba aku punya ide yang sangat bagus." "Itu tergantung pada apakah Anda tertarik." Semua orang buru-buru bertanya, "Ceritakan kepada kami,
Ide yang bagus sekali. Angelo berkata, semua Orang pasti sudah menonton serial TV Korea Squid Game, kan? Jika kita bisa melewati ini dengan aman, sebaiknya kita sekalian saja membangun pulau secara besar-besaran. Ini akan menjadi versi live action 1:1 dari Squid Game. Beberapa orang langsung menjadi sangat antusias dan berkata dengan gembira, Ini ide yang sangat jenius. Saya sepenuhnya setuju. Hank berkata dengan ragu-ragu. Ini, saudara-saudara, jujur saja, meskipun aku seorang mesum, aku tidak terlalu menyukai alur cerita seperti itu. Ratusan orang tewas di setiap belokan. Tidak apa-apa menyalakan TV, tetapi jika itu benar-benar terjadi di dunia nyata, dengan begitu banyak mayat dan orang hilang, akan sangat merepotkan untuk menanganinya. Angel langsung berkata sambil tersenyum. Mari kita ubah untuknya. Kami tidak menyukai pembunuhan berdarah seperti itu, jadi kami tidak ikut bermain dalam permainan mereka. Kita bisa memainkan permainan apapun yang kita suka. Bayangkan saja, kita mencari ratusan wanita muda yang kekurangan uang dari seluruh dunia. Dan biarkan ratusan dari mereka berkompetisi untuk memainkan permainan yang ditujukan untuk kita. Perasaan itu pasti sangat mengasihkan. Ya Tuhan, Hank sangat gembira. Memikirkan hal itu saja sudah membuatku bersemangat saat kau mengatakan itu. Setelah itu, dia meraba selangkangannya dan merasa sedikit sedih. Saat membicarakan topik yang begitu menarik, tidak ada reaksi sama sekali. Aku benar-benar benci Charlie dan Steve. Angelo menggertakkan giginya dan berkata, siapa yang tidak membenci mereka? Tapi seperti yang kamu bilang, jangan terburu-buru dan tunggu hasil tesmu. Jika kita benar-benar bisa melewati ini dengan aman, kita akan segera mewujudkan apa yang baru saja kita diskusikan. Oke, Hank tersenyum dan berkata, semuanya tunggu kabar baik saya di grup. Tuhan akan memberkati kita. Seseorang dalam kelompok itu dengan cepat berkata, Hank, lebih baik jangan berdoa memohon berkat Tuhan untuk hal semacam ini. Itu tidak pantas. Apa yang kamu takutkan? Angelo tertawa dan berkata, bukankah para imam itu juga membicarakan berkat Tuhan setiap hari? Hanya sebagian kecil dari mereka yang dipenjara. Apa artinya ini? Saudara-saudara yang mengerti akan mengerti. Hahaha. Hahaha. Kelompok itu tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat. 20 menit kemudian, dokter pribadi itu masuk dengan membawa daftar dan berkata kepada Hank, Pak, hasil tes darah Anda sudah keluar, dan semua item tesnya normal. Bahkan indikator gula darah dan lipid darahnya lebih terkontrol daripada sebelumnya. Pengamatan awal menunjukkan bahwa kondisi fisik Anda lebih sehat dibandingkan pemeriksaan fisik terakhir. Hank tersenyum dan berkata, akhir-akhir ini nafsu makanku hilang, dan saya berada dalam kondisi setengah berpuasa hampir setiap hari. Tidak dapat dihindari bahwa kadar gula darah dan lipid darah saya akan turun. Dokter pribadi itu tersenyum dan berkata, sepertinya Anda belakangan ini diganggu oleh Desas-desus. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini setelah hari ini. Hank mengangguk. Semoga semuanya baik-baik saja. 1 jam kemudian, indikator darah yang berkaitan dengan jantung juga keluar, dan dokter kembali melaporkan bahwa semuanya normal dan sangat sehat. Hank bahkan lebih gembira, dan pada saat yang sama, dia menyampaikan semua kabar baik itu kepada kelompok tersebut secara serentak. Kelompok saudara yang sedang dalam kesulitan ini menepati janji mereka. Tidak seorang pun pergi tidur dan beristirahat. Mereka semua tetap bersama Hank dalam kelompok itu menunggu hasil dari setiap tesnya. Pada paruh kedua malam itu, hasil tes toksin pun keluar. Dokter pribadi itu sangat gembira dan melaporkan, Pak, hasil tes racun menunjukkan bahwa Anda tidak keracunan dan dalam keadaan sehat. Hank tidak senang, tetapi bertanya dengan kecewa. Benarkah saya tidak diracuni? Pada saat itu, Hank berharap dapat mengetahui apakah ia telah diracuni. Karena menemukan penyebab penyakit adalah kunci untuk mengatasi penyebabnya. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, itu akan sangat merepotkan. Karena jika dia tidak bisa mengetahuinya, tentu saja dia tidak bisa memulai pengobatan. Dokter itu tidak mengerti mengapa Hank kecewa ketika mendengar hasilnya. Dia dengan sabar menjelaskan. Racun-racun yang dikenal manusia dan seringkali bersentuhan dengan mereka, pada dasarnya memiliki mekanisme deteksi respons cepat. Jika hal ini tidak terdeteksi, bukan berarti Anda benar-benar tidak diracuni. Hanya bisa dikatakan bahwa jika Anda diracuni, itu adalah racun yang belum ditemukan oleh tingkat medis saat ini. Bukankah ini memalukan? Hank mengerutkan kening. Jika aku benar-benar diracuni oleh racun yang belum ditemukan oleh ilmu kedokteran, kalau begitu, tentu saja tidak ada cara untuk melakukan detoksifikasi, kan? Dokter itu mengangguk. Pada prinsipnya memang demikian adanya.
Namun, hal itu tidak menampik kemungkinan bahwa tubuh Anda diracuni oleh semacam racun yang tidak diketahui manusia. Namun, sistem kekebalan dan metabolisme tubuh Anda sendiri dapat memetabolisme racun ini dari tubuh, yang sama artinya dengan diracuni tanpa menyadarinya, dan melakukan detoksifikasi tanpa menyadarinya. Hank menghela napas dan berkata, "Aku yakin ini tidak akan terjadi jika aku benar-benar diracuni oleh semacam racun di dalam Tubuhku. Kalau begitu, racunnya pasti belum dihilangkan. Saya sendiri akan mengetahuinya ketika itu dihilangkan." Hank tidak ingin memberitahu dokter bahwa dia mengalami impotensi tanpa alasan yang jelas. Dia ingin menunggu hasil tes keluar dan melihat apakah penyebabnya dapat ditemukan langsung dalam hasil tes tersebut. Jika penyebabnya dapat ditemukan, pengobatan langsung mungkin dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jika penyebabnya tidak dapat ditemukan, biarkan dokter yang mencari solusinya. Bab 6705. Tak lama kemudian, hasil tes lainnya dikirim ke bangsal tersebut. Anehnya, semua tes untuk racun, logam berat, dan zat radioaktif memberikan hasil yang sama, tidak terdeteksi. Orang normal pasti akan tersenyum saat itu. Namun ekspresi Hank telah hilang. Ekspresi santai di awal. Dokter pribadi itu bingung dan bertanya kepadanya dengan hormat. Pak, dengan begitu banyak hasil bagus berturut-turut, mengapa ekspresimu semakin serius? Hank sangat depresi. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mengharapkan hasil yang tidak normal, agar dia bisa menghubungkannya dengan impotensi yang tidak dapat dijelaskan. Dia hanya bisa berkata, "Saya pernah mendengar seseorang berkata, Sepertinya orang-orang yang selalu memiliki beberapa penyakit ringan hidup lebih lama. Sementara itu, mereka yang belum pernah mengalami penyakit apapun lebih mungkin tiba-tiba terkena penyakit serius, lalu mati dengan cepat. Menurutmu, apakah pernyataan mereka masuk akal?" Ini, dokter pribadi itu ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Saya rasa itu belum tentu masuk akal. Ini lebih merupakan bias penyintas. Dan menurut saya, orang-orang dengan banyak penyakit ringan tidak hidup lebih lama karena mereka memiliki penyakit ringan, tetapi karena mereka memiliki banyak penyakit ringan, mereka akan lebih sering berurusan dengan rumah sakit dan dokter daripada orang biasa. Dengan cara ini, jika dia memiliki luka besar di tubuhnya, mereka seringkali dapat ditemukan pada tahap awal." Lalu dia berkata, "Adapun mereka yang selalu dalam keadaan sehat dan tidak memiliki masalah, mereka pasti akan menjadi mati rasa dan ceroboh seiring waktu, berpikir bahwa mereka tidak akan mengalami masalah dalam keadaan apapun. Jika sel kanker sudah tumbuh di dalam tubuh saat ini, kalau begitu mereka pasti akan muncul saat sudah sakit parah. Pada saat itu, seringkali sudah terlambat untuk menemukan dokter." Ya, Hank mengangguk setuju, mengangkat ibu jarinya dan berkata, "Menurutku apa yang kamu katakan masuk akal. Orang-orang tetap harus percaya pada sains." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba dia bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya, "Tidak, percayalah pada sains. Saya mengalami impotensi, dan sains tidak dapat mengetahuinya. Ini jelas bukan cakupan ilmu pengetahuan." Maka, ia menolak kata-kata dokter pribadinya dalam hatinya, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ya, apapun yang terjadi, saya tetap berharap dapat menemukan beberapa solusi untuk masalah-masalah tersebut. Dokter pribadi itu terkejut dan berpikir dalam hati, ada apa dengan pria ini? Dia selalu menghargai hidupnya. Nah, jika ada sesuatu yang tidak normal, dia akan lebih gugup daripada siapapun. Dan dia harus menggunakan cara terbaik untuk mengobatinya. Mengapa dia menantikan masalah hari ini? Dia tidak bisa memahaminya. Pada saat itu, ponselnya tiba-tiba menerima pesan dari dokter yang merawatnya, memintanya untuk segera pergi ke kantor. Lalu dokter pribadi itu segera berdiri dan berkata, "Pak, dokter meminta saya pergi ke sana untuk urusan tertentu. Aku akan pergi duluan dan segera kembali." Hank mengangguk, dan dokter pribadi itu berjalan menuju ruangan. Setelah dokter pribadi itu pergi, Hank berkata di grup, "Saudara-saudara, semua tes saya sejauh ini hasilnya normal. Ini adalah kabar baik sekaligus kabar buruk bagi saya. Kabar baiknya adalah seharusnya tidak ada masalah dengan pankreas saya. Kabar buruknya adalah jika pada akhirnya tetap tidak ditemukan kelainan, masalah impotensi kita mungkin tidak dapat dijelaskan oleh pengobatan." Semua orang sedikit merasa sedih. Pada saat itu, dokter pribadi telah datang ke kantor dokter yang merawat pasien.
Dia mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dr. Johnson, apakah ada masalah jika Anda menelepon saya dengan cemas seperti ini? Dr. Johnson mengangguk dan berkata dengan ekspresi sangat serius. George, hasil tes Tuan Hank dibandingkan dengan 3 bulan lalu. Terdapat anomali yang buruk pada salah satu indikator. Besar.